Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dari fikih muamalah tentang sewa menyewa atau upah mengupah. Yang diampu oleh Bapak dosen Ansori MPD. Baiklah, kita lanjut ke materi pengertian sewa menyewa atau upah mengupah. Yang kedua itu landasan dan hukum ijarah. Yang ketiga dasar hukum ijarah. Yang keempat rukun dan syarat ijarah. Yang kelima sifat dan hukum ijarah. Dan yang keenam pembagian dan hukum sewa menyewa. Yang ketujuh tanggung jawab atas orang yang menyewa. Yang ke-8 gugurnya upah. Baiklah, kita lanjut ke pengertian sewa menyewa atau upah mengupah. Menurut bahasa disebut dengan kata al-ijarah yang berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Jadi pengertian ijarah ialah akad jual beli, namun demikian dalam ijarah kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti menurut bahasa ialah al-wad, yang arti dalam bahasa Indonesianya yaitu ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, ijarah adalah menukar suatu dengan imbalannya. Kita lanjut yang ke landasan dan hukum ijarah. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Yang kedua, menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Yang ketiga itu menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Kita lanjut ke dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah ialah dibolehkan melakukan akad ijarah untuk waktu bertahun-tahun, yang dapat diharapkan benda yang disewakan itu masih mungkin kekal atau masih utuh sampai kepada masa yang ditentukan. Ini menurut pemahaman Hanafi, Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali. Seperti itu juga pendapat mazhab Syafi'i yang paling kuat. Adapun menurut pendapat yang lain tidak boleh lebih dari 1 tahun, dan pendapat lainnya mengatakan masanya 30 tahun. Di dalam konteks Islam, hukum ijarah yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Dan di mana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan tentang yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan
dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang yang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah orang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun. Dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Di dalam hadis Nabi juga menjelaskan dasar hukum ijarah. Menurut hadis Nabi SAW yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita lanjut ke rukun dan syarat ijarah. Yang pertama, rukun ijarah, yaitu harus akid atau orang yang berakad. Yang kedua, sigot akad. Yang ketiga, ujroh atau upah. Yang keempat, manfaat. Yang kedua dari rukun dan syarat ijarah. Yang pertama, syarat ijarah. Yang pertama, berakal. Yang kedua, tidak ada paksaan diri orang lain atau ridho. Yang ketiga, objek ijarah harus jelas. Yang keempat, objek ijarah dapat diserahkan secara langsung dan tidak ada catatannya dan tidak ada cacatnya. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Kita lanjut ke sifat dan hukum ijarah. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa antara pemilik jasa dengan penyewa. Adapun sifat-sifat ijarah yaitu sifat ta'awun, yaitu kerjasama yang dilakukan antara pemilik jasa dengan penyewa. Yang kedua, sifat amanah terjadi karena pemilik barang atau jasa harus memastikan bahwa objek yang disewakan sesuatu dengan deskripsi dan kondisi yang telah disepakati. Yang ketiga, sifat qard atau pinjaman terjadi karena penyewa harus mengembalikan objek yang disewa salam kondisi seperti saat pertama kali disewakan. Hukum ijarah adalah halal selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dalam ijarah, harga sewa harus disepakati secara bersama-sama dan tidak boleh berlebihan. Selain itu, objek yang disewakan harus halal dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Jika salah satu pihak melanggar konsepnya, maka perjanjian ijarah dapat dibatalkan. Baiklah, kita lanjut ke pembagian dan hukum sewa menyewa. Adapun pembagian hukum sewa menyewa, yang pertama ijarah al-manafi, sewa menyewa. Yang kedua ijarah ala al-ma'al ijarah atau upah mengupah. Dan yang kedua, hukum sewa menyewa dalam Islam. Adapun hukum ijarah ialah mubah dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.
barang atau jasa yang disewakan harus halal dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penyewa. Baiklah, kita lanjut ke tanggung jawab atas orang yang menyewa. Penyewa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini sama dengan membayar upah, sewa, atau waktu yang telah ditentukan. Kita lanjut ke yang terakhir, gugurnya upah. Adapun di sini gugurnya upah yang pertama objek hilang atau musnah. Yang kedua, tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Yang ketiga, wafatnya salah seorang yang berakad. Yang keempat, apabila uzur dari salah satu pihak. Mungkin sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.